baca-baca ini nih, gak ada tugas panggilan. Mau ngapain? Traktir makan. Halo Ciko, lagi di mana Ciko? Kurang banget. Sabda boleh banget. Kevin mana ya? Di rumahnya kayaknya. Sambil main gitar. Gak mau. Lu aja, Cok. Oke. Oke. Mas, munduran mas. Nggak kelihatan mukanya. Ya, Kepotong. Oke. Bentar. Lihat contekan dulu. Oke, udah bisa dimulai ya mas. Halo. oke. Ya, Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih atas atensinya teman-teman, viewersnya Rian yang hadir di sini. Seperti yang sudah kita agendakan bersama bahwa pada kesempatan ini kita akan mengulik lebih dalam lagi seputar aktivitas terbaru dari Muhammad Rian Ardianto. Jadi bagi yang kemarin penasaran dan menuntut untuk mendapatkan penjelasan, nah disinilah saatnya teman-teman atau para viewersnya Rian bisa bertanya langsung kepada orangnya tentang apa sih sebenarnya aktivitas yang sedang ditekuni sama Mas Rian. Mas, mungkin bisa dijelaskan dulu di awal apa sih kegiatannya saat ini dan bagaimana Mas memulai hal tersebut. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kesempatannya. Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa di sini saya profesi saya tetap sebagai atlet bulu tangkis nasional yang ya memiliki tanggung jawab dan amanah yang sangat besar. Dan itu tetap menjadi fokus utama saya. Tapi apa ya? Tentunya nggak menghalangi saya buat terus berkarya dan melakukan aktivitas lain. Selama aktivitas tersebut positif, bermanfaat dan tidak mengganggu profil atlet badminton. Jadi tetap fokusnya sama badminton ya Mas? Tetap paling utama itu. Siap. Siap, mantap. Ya, setelah beberapa waktu lalu sempat kolaborasi sama Fajar Alfian di Fajri Coffee ya. Kemudian saya tertarik buat terus mengembangkan kemampuan saya dalam wirausaha. Dan saat itu saya memilih untuk membuat clothing line dengan brand Kerang karya Rian Ardianto Hebat.
Oke, stop. Jadi pertama sudah belajar berwirausaha dengan Fajri Coffee. Kemudian selanjutnya tertarik lagi untuk mengembangkan di bidang lain yaitu clothing line. Jadi buat teman-teman yang kemarin bertanya apa sih sebenarnya Kral itu? Jadi Kral itu adalah clothing line-nya Muhammad Rian Ardianto dengan brand Kral karya Rian Ardianto Label. Kemudian Mas, banyak yang nanya gimana sih Mas memulai hal tersebut? Ceritanya dari mana? Kok bisa tiba-tiba bisa bikin Kral? Ya pertama sih saya kenal duluan sama ini Mas Rucil, namanya kenal. Ya terus juga dia sempat nawarin. Berapa dimulainya? Diceritain dari tahun berapa mulainya? Mulai tahun di berapa? 2000. Oke, 2019 ya. Bulannya lupa. Lupa. Lanjut. Ya ditawarin gimana nih Miss Budi gimana. Terus akhirnya juga dikenalin sama teman-temannya Mas Rucil. Oke. Dan akhirnya ya saya juga mau coba aja sih, nggak ada salahnya kan buat coba dulu. Oke, jadi ini sebenarnya dari tahun 2019 ya Mas. Cuman mungkin momennya baru saat ini, baru kita update atau launching dari apa yang sudah kita kerjakan sebelum-sebelumnya. Terus Mas, karena tadi sudah dijelaskan bahwa brandnya adalah Kral, karya Rian Ardianto Label. Itu inspirasinya dapat dari mana? Kenapa bisa namanya Kral? Oke, silahkan. Ya kita kan diskusi juga sama tim, nggak gampang juga sih buat apa namanya menentukan nama brand. Tapi ya di sini saya juga nggak langsung memilih sendiri sih, banyak konsultasi sama tim gimana bagusnya namanya juga. Dari namanya sendiri sih saya ambil dari apa bahasa Ceko ya, nama Kral. Maknanya itu artinya itu adalah raja, Kral. Raja. Ya. Artinya raja ya. Ya. Terus? Raja itu apa ya? Seorang pemimpin dan ya di sini saya dituntut buat membangun jiwa leadership yang baik. Lanjut. Terus Oh, ya. Di lanjut. Kral itu kita punya 4 brand value yang dibangun, yaitu ada leadership atau kepemimpinan, terus juga inspire atau inspiratif, terus juga fairness, sportivitas, dan tentunya excellence yang berkualitas. Lanjut. Ada lagi? Di sini kami juga ingin menyampaikan bahwa Kral bukan hanya sekedar usaha yang mengejar profit saja, tapi juga bisnis yang memiliki nilai lebih tentang kepekaan dan kepedulian. Oke, saya rangkum sedikit ya Mas. Jadi Kral itu dari bahasa Ceko yang artinya raja. Artinya di sini Mas, bentar. Kemana orangnya? Bentar. Oke. Orangnya kabur. Oke, jadi teman-teman nanti kita juga akan ada kesempatan bagi yang ingin bertanya lebih dalam lagi tentang Kral. Nanti ada sesinya, jadi silahkan dipersiapkan pertanyaan-pertanyaannya sambil saya juga rekap pertanyaan-pertanyaan yang masuk di Instagramnya Kral kemarin. Mana orangnya? Kabur orangnya. Mas, buruan Mas. Orang-orang pada kabur kalau masnya nggak ada. Mundur.
Lanjut, saya rangkum dikit ya Mas. Jadi kral itu diambil dari bahasa Ceko, benar? Yang artinya adalah raja. Di sini Mas dituntut untuk membangun jiwa leadership sama atau jiwa kepemimpinan. Terus ada 4 tadi value yang dibangun. Yang pertama adalah kepemimpinan itu sendiri. Kemudian yang kedua sportivitas. Kemudian yang ketiga bagaimana kral ini bisa menginspirasi. Dan yang keempat adalah excellent. Bagaimana kita memberikan pelayanan yang berkualitas. Oke? Lanjut. Terus poinnya tadi bahwa kral tidak hanya sekedar usaha yang mengejar profit belaka, tapi juga bisnis yang memiliki nilai lebih tentang kepekaan dan kepedulian sosial seperti itu. Nah tadi Mas bilang dalam membentuk kral ini dibantu oleh kita ada 4 orang dari tim kral ini. Yang pertama saya sebagai CEO. Terus apa itu CEO? Kepanjangannya apa? Self apa kepanjangannya sih? Ya, yang jelas yang sebagai pemimpin. Ya pokoknya CEO. Terus lanjut. Ada juga Pak Dodi yang sebagai CFO. Oke. Dan Mbak Siri sebagai CMO dan tentunya Mas Rucil sebagai CCO. Selama saya fokus buat tanding, ya tim inilah yang handle operasionalnya kral. Oke, jadi tim intinya ada 4 ya Mas. Ada 4. Mas sebagai pemimpinnya, CEO-nya, kemudian yang ngurus finance ada Mas Dodik, kemudian yang CMO marketingnya ada Mbak Siwi, dan yang di teman-teman yang masuk di Instagramnya Kral. Kral itu kan kira apa yang di produk apa yang akan dibisniskan seperti itu. Sih saya fokusnya untuk hoodie ya, seperti yang saya pakai sekarang. Coba Mas dilihatin dulu detail hoodie-nya. Inilah. Oke. Lanjut. Terus selain hoodie, karena saat ini kita sedang menghadapi wabah virus corona, ya maka kita ada inisiatif buat bikin masker. bikin masker. Maskernya dengan kualitas yang baik dan juga harganya terjangkau. Oke, kualitas yang baik dan harga terjangkau. Lanjut. Dan kita juga mengusung tema buat bersama melawan corona. Nantinya juga akan ada charity dari Kral. Bentuknya itu ada beberapa ya. Intinya apapun bentuk saling membantu antar sesama. Oke. Yang pertama itu ada open donasi. Jadi nanti teman-teman bisa kirim donasi melalui rekening saya. Berapapun itu sangat kami apresiasi. Intinya bukan jumlah donasi yang dinilai, tapi keikhlasannya buat membantu dan meringankan beban sesama. Oke. Kenapa open donasi? Ya dengan menjadi salah satu alternatif karena kami menganggap bahwa saling menyeru atau mengajak dalam kebaikan itu adalah hal yang positif. Yang kedua, dari manajemen Kral sendiri kita sudah sepakat bahwa sebagian dari keuntungan yang didapatkan dari usaha Kral akan dialokasikan untuk hal tersebut. Oke. Terus selain itu? 3, bentuk charity lainnya kita akan bagi-bagi masker Kral untuk korban yang terdampak virus COVID-19. Karena kita lihat realitas saat ini masih begitu banyak orang yang membutuhkan masker, dan ini juga sebagai sarana untuk meningkatkan kepedulian masyarakat akan
bahaya virus corona. Yang keempat, bila memungkinkan, donasi juga akan disalurkan melalui berbagai organisasi atau lembaga sosial yang turut bergerak dalam penanggulangan wabah COVID. Keren. Jadi produk utamanya adalah hoodie. Mas munduran mas, kepotong kepalanya. Produk utamanya. Tahu-tahu Terus karena ada kita sekarang lagi menghadapi yang namanya wabah corona, makanya kita inisiatif untuk membuat masker. Nah masker ini makanya kami kemarin ada hashtag bersama melawan corona. Salah satu gebrakan kita yaitu kita akan mengadakan charity yang seperti Mas Rian sampaikan tadi. Yang pertama ada open donasi, kemudian yang kedua keuntungan dari KRAL akan sebagian akan dialokasikan untuk penggalangan dana tersebut. Kemudian yang ketiga bagi-bagi masker KRAL, dan yang keempat yaitu kita akan menyalurkan ke organisasi sosial lainnya yang bergerak di bidang COVID-19. Mas, cek. ya. Nah, bentar ya. Mas bisa jawab dulu pertanyaan dari live yang ada di sini ya. Sambil saya cari contekan yang lainnya. Ini banyak yang nanya nih. Apa sih pada dikunci ya, kan lagi serius, jadi kunci dulu, takut banyak yang kan Kamarnya dikunci. ya, biar nggak ada yang ganggu. Oke, bentar ya. Sambil dijawab aja pertanyaannya yang ada di situ. Mendingan daripada partner, kan tadi udah ketemu, udah tenang. Apa Jo, mau tanya apa? Kenapa Bimo? Haus. Udah lu partner kecil aja ya. Oke. Ini mau bisa nih. Ya. Nggak ada yang nanya. Ternyata nggak ada yang nanya, Mas. Masih pada banyak banget yang ini manas-manas. Yang apa? Itu katanya bukan punya, Mas. Lagi ngunci diri di kamar. Biar nggak diganggu. Emang yang ganggu apa? Terutama tuh Fajar tuh komen terus. Atau bisa dibuat dulu nggak orang itu? Oke, lanjut ya Mas. Udah? Lanjut. Kita tadi udah bicara tentang charity atau amal atau penggalangan dana. Terus kalau ada yang bertanya nih Mas, beramal kok pakai dipublikasikan segala? Gimana tanggapan Mas? Kenapa mesti mau berbuat baik nih, beramal? Kenapa nggak langsung nyumbang aja? Kenapa harus dipublikasikan? Gimana? Ya, niatnya sih bukan buat pamer, apalagi itu kan ria ya. Nggak bisa dipamerin atau jadi sombong. Yang ingin kami tekankan adalah bagaimanapun bentuk kebaikan itu maka akan sangat membantu. Jadi jangan takut buat berbuat baik, dan tidak ada salahnya kita saling menginspirasi dalam berbuat kebaikan. Oke. Jadi intinya lebih ke saling menginspirasi untuk berbuat kebaikan, saling menyeru dan mengajak untuk nih kalau misalnya kita bisa membantu sesama, kita harus berani untuk berbuat baik. Seperti itu ya Mas. Lanjut. Terus progresnya KRAL saat ini seperti apa? Sudah sejauh mana KRAL melangkah? Sekarang sih KRAL sudah dalam proses pendaftaran merek, dan kedepannya insya Allah KRAL akan berkembang tidak hanya di clothing line saja, tapi
bisa ke industri kreatif lainnya. Terus Industri kreatif lainnya, oke. ya, terus penjualan kita awali dengan publikasi dan promosi di sosmed, dan secara bertahap kita akan memperkenalkan official website kita nantinya. Untuk saat ini kita masih fokus dulu dalam produksi masker karena memang itu yang paling mendesak. Penjualan hoodie akan kami infokan selanjutnya, jadi tetap stay tune. Oke, tetap stay tune. Jadi saya tambahkan dikit ya Mas, buat teman-teman sekalian, bahwa kemarin itu kita progresnya sudah mendaftarkan merek. Jadi kali ini sudah kita daftarkan mereknya, dan itu ada pada klausa atau kelas 35 di mana kelas 35 itu tidak hanya sekedar pakaian saja, tapi bisa berkembang di berbagai industri kreatif lainnya. Misalnya kuliner bisa, terus pokoknya tidak terfokus kepada baju atau clothing saja, tapi bisa berkembang ke industri kreatif lainnya. Atau misalnya mungkin Mas mau main film, bisa. Bisa kita masukkan Kral sebagai Kral Entertainment, seperti itu. Terus tadi produk utamanya hoodie, tapi kita fokus ke masker. Jadi saat ini kita hoodie-nya belum dijual ya Mas? Belum, Atau tapi gimana? nanti bisa pre-order. Pre-order. Jadi stay tune aja di Instagramnya Kral. Pokoknya untuk saat ini kita masker dulu yang paling utama dan paling penting. Saya setuju. Untuk penjualannya, nah ini kemarin ada yang nanya, itu kan kita udah cantumin websitenya www.kral.id, tapi pas diklik ternyata belum ada. Nah di situ seperti yang Mas sampaikan tadi, bahwa kita memang masih secara bertahap memperkenalkan Kral ini. Jadi untuk sementara kita fokus di sosial media dulu untuk penjualannya. Betul nggak Mas? Oke. Selanjutnya, bagaimana Mas mengatur waktu berbisnis dan bermain badminton? Ini yang paling krusial pertanyaannya. Silahkan dijawab. Ya, karena kerjasama dengan tim yang baik, jadinya mereka juga paham kalau saya punya tanggung jawab selain menjalankan usaha ini. Makanya sangat fleksibel untuk mengatur waktu, dan tim saya juga sangat support buat karir saya sebagai atlet badminton. Kemudian juga saat ini ada anjuran pemerintah buat social distancing dan stay at home. Makanya saya berpikir buat meningkatkan produktivitas selama stay at home dan memanfaatkan waktu buat sesuatu yang bermutu. Jadi buat teman-teman, mari kita sama-sama menjalankan anjuran pemerintah tersebut dan menekankan penyebaran wabah virus corona. Oke. Jadi biar lebih produktif lagi stay at home. Bentar, tanya dulu Mas, stay at asramanya kegiatannya apa aja? Ya, di sini banyak sih, karena kan asrama ini di Cipayung ini kan Masih luas. latihan? Hah? Masih latihan. Kita memang kalau pelatih kan nggak masuk ya, jadi ya kita latihan sendiri aja. Tergantung dari kitanya pengen latihan apa aja kita lakuin. Yang penting bebas dan aktif. Jadi tadi intinya memanfaatkan produktivitas selama stay at asrama gitu. Oke, lanjut. Apa kendalanya Mas? Ada nggak kendala selama memulai menjalankan bisnis Kral sampai saat ini? Ada nggak kendalanya Mas? Ya, setiap usaha itu pasti tentunya mengalami beberapa kendala dan sandungan dalam perjalanan. Tapi saya Bentar. Lanjut. hanya saya tim kasih sudah
sangat siap dengan berbagai hambatan dan tantangan tersebut. Jadi ya sampai saat ini masih bisa ke-handle semua. Tim kami sangat komit dan solid, terbukti dengan situasi seperti ini. Kral hadir sebagai wadah buat teman-teman untuk melakukan aksi nyata bersama melawan corona. Oke, mantap juga. Jadi tetap ada kendala ya Mas, tetap ada kendala, tapi sampai saat Mas katanya Fajar nggak pernah latihan, bohong. Latihan tetap Fajarnya aja, nggak pernah liatin. Bentar ya Mas, ada gangguan. Di telepon Fajar. Nelfon mulu. Selanjutnya, ganti HP bentar. Lanjut. Selanjutnya atau apa yang akan dilakukan selanjutnya, Mas? Ya pokoknya kami akan menyiapkan kejutan-kejutan lainnya untuk proyek Kral ke depannya. Semoga kalian benar-benar terkejut. Hobi banget ya buat kejutan dari kemarin-kemarin. Oke Mas, mungkin bisa ada pertanyaan nggak yang mau Mas jawab dari komen-komen di bawah? Mampus Cil. Komennya Fajar semua. Fajar semua dia. Tahu dia iseng banget ya, kenapa ya? Tenang Jai, Sampai kedai kan tetap jalan. Mas, gini, karena saya ada gangguan, kick dulu saya, terus Mas invite aja yang mau bertanya. Oke? Oke, kick dulu saya. Soalnya harus membereskan sesuatu. Oke. Bye. Di save ya, live-nya di save. Enggak. Oke, bentar. Invite dulu orang-orang. Kick dulu sayanya. Oke, siapa yang mau live? Ciko. Mana nih Ciko nih? Kenapa lu telepon-telepon? Kangen lu ya sama gue ya? Mampus lu. Mampus. Kenapa sih? Iseng banget lu dasar. Udah. Apa ada yang perlu ditanyain? Ada yang perlu ditanyain nggak? Nah, bungkus, jangan lupa. Dadah. Bungkus, Hah? bungkus. Bungkus apa? Itu apa makannya? Ayam bakar enak. Oke, bungkus. Hah? Bungkus. Ya udah. Seneng banget lu.
kapan fokusin makan biar nggak kelaparan. Pre-ordernya nanti dikabarin lagi ya. Warnanya ada 4 model sih, nggak cuma satu. Jadi nanti bisa lihat-lihat di IG Kral aja. Oke, warnanya ada 4 macam. Boleh tuh ngomong, iya ini dong ngomong, tenang. Request kurang gede dong. Oke, nanti bisa disiapkan. Mau merusak bisnis Kral demi kelancaran Fajri Coffee. Oke, tenang aja, Fajri tetap jalan dong, Fajri Coffee. Masa nggak boleh sih bikin 2 bisnis? Yang dokter apa? Konsultasi apa sih, Cai? Yang dokter apa? Cepet halalis. Ya apa? Kemarin cerita apa sih, Jo? Cerita apa? Udah yakin sama yang mana, Jai? Parah banget. Alibi. Apaan sih alibi? Parah banget. Dokter Hill. Iya dong, di Platnas kan tetap stay at asrama, nggak boleh keluar-keluar. Sini aja.
habis pensiun dari badminton pengennya jadi pengusaha, tapi ya apa aja nggak apa-apa sih. Mana ginting ya tahu. Nggak panas ya sih. Pulang mata udah cuci tangan, udah cuci tangan mata. Model 60 enak aja. Model 60 doang enak aja. So tau lu Jay, parah. Kompor dingin kamar, isinya dingin. Kok diem aja, ini udah ngomong dari tadi. Halo Adeden, alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar? Halo Mbak Esti, lagi di asrama, nggak boleh kemana-mana kan? Adeden andalan tuh, alhamdulillah. Selain hoodie sama masker masih belum ada lagi sih, tapi bakalan banyak nanti insya Allah. Edwin siapa itu? Ngabur, so tahu banget. Fajar ngabur. Ada jual jodoh nggak? Ada. Hajar ngabur. Kenapa sih Jay? Sirik banget. Banyak main game kayak lawan. Stay healthy ya kan, nggak boleh mudik, makan ketupat di sini aja. Boleh Mbak siapin ya nanti ketupatnya ya. Nanti mampir ke Mbak Esti. Oke. Kalau yang dekat itu di Fajar tuh Mas. Takutnya jadi pemain bola. Udah ada yang nanya belum Mas? Udah banyak. Oh, jadi orang itu dokter hewan Mas. Siapa sih? Ngawur. Yang Mas bilang kemarin. Ada. Oke. Terima kasih atas informasinya Pak Jalaluddin. Kat, enak aja. Iya, itu Jojo juga bilang tuh. Kan dia lagi barengan itu. Sekongkol. Oke, dokter hewan. Hewan apa? Dokter hewan, enak aja. Terus ini. Cari itu Adeden. Ngawur. Adeden, bagi durian. Oke, lanjut ya Mas. Lanjut dikit lagi biar kelar. Oke, di set
sesi ketiga kita lanjut jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di Instagramnya Kral kemarin, Mas. Yang pertama dari @irmalingga, bakal ada store offline nggak di Jogja, Mas? Ini nggak ada contekannya ya, jadi silahkan dijawab. Kalau misalnya Mas nggak bisa. Kenapa lagi dirucil nih? Bakalan buka store nggak di offline di Jogja? Insya Allah nanti kalau sudah berkembang, pastinya pengen juga apa ya? Buka store offline di Jogja. Jogja ya Mas, pokoknya pelosok Indonesia. Insya Allah. Oke. Kemudian selanjutnya dari @poncodayo, identik warna biru. Apa yang pilih warna biru itu Mas Rian? Atau gimana? Kok bisa warna biru dari kemarin-kemarin itu? Ya, karena saya sukanya warna biru, makanya pilihnya warna biru. Terus juga sesuai kesepakatan juga, mereka juga dari tim juga setuju juga warna biru, jadi ya kita pilih warna biru. Oke. Jadi sebenarnya bukan dari Mas, emang dari kamu nggak sukain Sain. jendela setan kali. Kemudian Pecah, ampun. siapa? Lanjut, apa yang bikin, apa dari @dena.r, apa yang bikin yakin sehingga bikin kral? Kenapa yakin dengan kral? Kenapa bukan yang lain? Ya kan nggak ada salahnya buat coba aja sih, coba buat berbisnis kan. Kita nggak tahu kedepannya di badminton bakalan kayak gimana karirnya ya. Kita ini aja coba buat tahan. Oke. Ya Ini ntar dikasih ntar. itu apaan sih? Ya, Siapa? banyak. Jadi apa tadi tuh? Tuh kan jadi lupa. Apa yang bikin yakin dengan kral? Pokoknya dicoba aja dulu ya, dicoba aja dulu. Terus ini ada Ya, sih, taruh depan dulu. Nadia Karisma, idenya sudah lama atau setelah ada corona? Sudah lama, tadi udah dijawab dari 2019. Cuman karena ada wabah corona jadi dikaitkan dengan corona. Yang ketiga dari @nandorais. Siapa? Ngawur lu. Urusin dulu itu. Urusin dulu itu yang teriak-teriak. Kan gak masuk kamar dia. Siapa? Dari Victor Lisius. Ada sebutan nggak Mas untuk peminat kral? Apa? Ada yang kemarin. Yang kemarin. Ada namanya Sakral. Oke. Jadi kan kalau misalnya brand-brand lain terus ada misalnya Rian, ada Rian Lovers. Kalau kral ada juga namanya Sakral. Sahabat kral. Jadi namanya adalah Sakral, sahabat kral. Jadi kral dan sakral adalah satu kesatuan yang saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Oke. Mantap nggak tuh? Mantap. Lanjut. Dapat ide dari mana buat netizen kejang-kejang beberapa hari belakangan ini? itu dapat dari mana? Tapi emang niatnya untuk membuat netizen penasaran atau kayak gimana?
biar penasaran aja. Oke. Nggak enak kalau langsung to the point. Nggak enak. Nggak ya Mas. Jadi mungkin maksudnya kita kan adalah produk yang baru, hal yang baru. Jadi kalau kita langsung memperkenalkan diri dengan Kral, orang bakalan heran. Jadi kalau kita prosesnya bertahap, sedikit demi sedikit, itu untuk memancing orang tahu. Ntar Mas Fajar telepon terus. Bilangin. Gimana caranya ngeblok orang ya? Aja dulu. Kenapa? Iya di Nggak bisa. Abis di WhatsApp dia telepon di itu lagi, telepon biasa. Terus harapan dengan adanya brand ini dari @rati_AA. Harapannya apa? Ya harapannya semoga kita maju juga prestasinya, biar prestasinya lebih baik lagi. Yang penting fokusnya pertama dulu adalah fokus di jadi atlet kan. Seenggaknya crowd ini bisa jadi buat tabungan ke depannya. Wow. Mas bisa panggilin satpam nggak Mas buat buat mengamankan Fajar Alfian? Tolong. Jadi tadi udah sampai mana, Duh? Bentar, sabar pemirsa. Keunggulan Kral dari label lain, dari room private. Apa keunggulannya Kral dari label lain? Pasti ya kita lebih mempersiapkan, kita pilih bahan-bahannya juga yang bagus, nggak yang apa ya, kualitas gitu. konveksinya, ngelihat konveksinya gimana, terus memilih bahan bakunya gimana, dan segalanya untuk menjaga kualitas. Oke. Ini ada Nando Aris, konsepnya mateng banget. Yang gagas siapa? Ada kemungkinan nggak nambah tim? Mas katanya konsep yang kemarin-kemarin itu bagus banget. Mungkin dari timnya atau siapa yang gagas, terus ada kemungkinan nggak untuk nambah tim? Ya yang gagas sih ada dari Basiwi ya, yang ada timnya juga. Oke. Yang buat gagasan, terus juga kalau buat nambah tim masih ada kesempatan, tapi ya kita tetap fokusnya masih kita berempat dulu. Yang itu nggak ada menutup kemungkinan buat nambah ya. Oke. Jadi kan intinya kita masih mengawali ya Mas, masih awal, terus kita masih menggarap. Jadi untuk sementara berempat dulu tim intinya. Namun seperti Mas sampaikan tadi bahwa kita juga ada outsourcing, orang-orang yang membantu di luar keempat tim tersebut. Ada timnya Mbak Siwi juga yang bantu kita infografis dan segalanya. Itu dokter siapa? Ngawur Fajar. Jadi dokter hewan. Ngawur, dokter siapa itu? Parah banget. Jadi siapa namanya? Lur. Tahu.
ada dari Mas. eh, ini misalnya nih, bukan bergelut di bidang badminton. Dari @jw Widodo, nggak bergelut di bidang badminton. Mas kan juga dilihat dari fitnya mendapatkan beberapa kesempatan untuk endorse produk-produk tertentu dan segala macam. Lebih memilih jadi artis atau pengusaha? Kalau bisa dua-duanya lebih bagus. Mas mau jadi artis, artis sinetron. Bisa. Aku punya sinetron apa, Mas? Enggak, kalau artis sinetron enggak kayaknya. Sinetron azab ya? Enggak. Atau dangdut? Enggak. Jadi bintang iklan aja nggak apa-apa. Enggak, kalau harus milih pengusaha atau jadi artis. Entertainment lah. Kita yang ngatur gitu, bukan kita yang diatur. Oke. Mas nggak suka diatur berarti? Enggak, sukanya ngatur. Oke, fix ya dari @j Widodo. Lebih kalau misalnya bukan di dunia badminton, lebih memilih untuk jadi pengusaha atau berbisnis. So tahu. Dari ada lagi Mas, dari @lala Buta Mas. Untuk saat ini sih masih belum ya, masih bisa ke handle. Mungkin untuk ke depan Mas yang handle sendiri ya berarti. kemungkinan. Hah? Ya untuk ke depan nggak menutup kemungkinan bisa cari juga admin. Oke, jadi buat Lala bukannya nggak butuh, tapi untuk saat ini masih bisa ke handle. Jadi kita harapannya kral nanti bisa menjadi usaha atau bisnis yang semakin besar, sehingga mungkin suatu saat butuh admin online. Ya, betul. Terus selanjutnya @Amalia Rahma, harga udah bisa di spoiler nggak harganya, atau masih rahasia lagi, masih nunggu lagi sampai lebaran terus dikasih tahu harganya? Hidup Anda penuh dengan rahasia lagi. Sudah siap, sudah bisa pre-order, baru kasih tahu harganya. Oke, ntar kalau udah siap. Terus kan sekarang fokus ke maskernya juga belum tahu harganya atau masih dirahasiakan? Kalau untuk Masih. masker, boleh lah kasih bocoran sedikit. Berapa harganya? Buat satu paket berapa isi? 4 ya? Satu paket 4, isinya 4 kalau nggak salah. Isinya 4, terus harganya 60.000. 60.000. Jadi dalam satu paket itu ada 4 masker, harganya Rp60.000 untuk detailnya nanti kita akan update lebih lanjut. Master dibagiin dong. Iya, tenang, nanti dibagiin. Ya. Ada yang dibagiin. Masker. Tapi nggak semuanya. Berarti tadi dia nggak nonton dari awal pas Mas jelasin. Jadi nanti kita juga ada bagi-bagi masker. Bagi. Nah, jadi bagi Jonathan, Ginting, siapa lagi tuh tadi? Fajar, Kasih ya. setengah-setengah. Biar nggak ribut. Yang dokter hewan dikasih nggak Mas? Ngawur. Ya apa lagi dok? Cuman ngawur. Mas, ada lagi satu pertanyaan. Ini penting Mas, harus dijawab dengan serius. @siwi.a.a. Kenapa akhirnya mau kerjasama dengan kita? Dari @siwi. Karena Mas sendiri Mas. Mungkin ada rasa suara. yang mungkin nggak ada salahnya buat coba aja, coba buat usaha kan dari kemarin belum ada Enggak, maksudnya
tawaran gitu loh. Maksudnya kenapa Mas kan nama Mbak Siwi atau Pak Dodik belum kenal-kenal amat. Terus maksudnya sebelum kerjasama di Kral. Terus kenapa akhirnya mau kerjasama? Maksudnya itu apa yang melatar belakangi? Mungkin ada firasat Mas, oh orang ini baik, terus sepertinya cocok untuk kolaborasi ke depannya atau gimana? Atau jalan begitu saja? Jalan begitu saja sih, nggak ada apa-apa sih. Yang penting ya saya lihatnya orangnya baik kan, mereka juga. Mas, tolong partnernya diamankan dulu biar nggak menelpon terus. Masih ditanya. Ini ada yang bocor lagi nih. Tadi ada yang request ukuran, Mas. Dari Mbak Anggun. Hah? Kan request ukuran size. Boleh nggak? Boleh ya, nanti tinggal ini aja. Bisa request. Atau kita udah punya template-nya, size-nya. Sebenarnya kita Banyak. udah punya. Itu nih. Digangguin aja, Mas. Nggak bisa diblokir. Nggak bisa diblokir. Ya Allah, internetnya Fajar Alfian habis atau nggak pulsanya habis. Request ukuran. Ya sebenarnya kita udah ada size-nya ya, udah ada ukurannya.